Eternal Secret King, Chapter 406. Bab 406, Tidak Jujur. Sesampainya di udara, Pei Chunyu dan Sue yang melihat ke bawah dari atas untuk menyaksikan sekte racun dalam keadaan menyedihkan dengan mayat berserakan di lantai. Darah hangat mengalir kemana-mana, itu adalah neraka yang hidup di bawah mereka. Sekte racun benar-benar hancur, bagaimana ini bisa terjadi? Keraguan yang sama melintas di benak mereka berdua. Dalam pertempuran berdarah di jalan yang panjang itu, kekuatan yang ditunjukkan Su Zimo jauh dari cukup untuk menghancurkan sekte racun. Bisakah pria itu menembus sekali lagi dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam lebih dari 10 hari? Ekspresi kehati-hatian melintas di mata mereka. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan bagi mereka adalah kondisi Su Zimo saat ini. Pernapasan yang mantap dan ekspresi tenang, dia tidak tampak seperti baru saja melalui pertempuran besar. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang lebih keras dan lebih berbahaya daripada pertempuran berdarah di jalan yang panjang. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa melihat tanda-tanda kelelahan di wajah Su Zimo atau luka di tubuhnya. Apakah itu semua lelucon sementara sebenarnya dia berada di ujung jalan? Pei Chunyu dan Sue yang memelototi Su Zimo, ingin memperlihatkan dirinya yang sebenarnya lemah. Namun, sesaat kemudian, keduanya menyerah. Mereka tidak bisa membacanya sama sekali. Pria itu terlihat seperti sarjana yang lemah ketika dia tenang. Seseorang hanya bisa merasakan kekuatan menakutkan yang dipancarkan dari tubuhnya setelah dia bergerak dan itu bahkan lebih ganas daripada binatang buas kuno. Pei Chunyu menghirup udara dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Tang Yu. Ketika dia melihat ukurannya, dia menyerah pada idenya. Tidak peduli bagaimana kondisi Su Zimo saat ini, akan sulit baginya untuk mencoba membunuh Su Zimo saat ini. Tentu saja, itu tidak berarti Glass Palace takut pada eliksir yang sek. Dalam pertempuran langsung, kekuatan keempat kelompok ortodoks tidak akan pernah menandingi sekte abadi dan iblis serta biara Buddha. Saat ini, keruntuhan eliksir pul sekte belum muncul dan mereka belum melihat harta apapun. Tidak perlu baginya untuk melawan siapapun sampai mati karena orang luar dapat memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan mereka saat mereka lemah. Secara halus, Pei Chunyu berbalik untuk pergi bersama kelompoknya dari Glass Palace. Di sisi lain, pewaris iblis dari sekte tanah jahat, Sue Yang, membuat keputusan yang sama tanpa ekspresi dan kembali ke barat kota. Kenyataannya, penampilan Su Zimo benar-benar tidak dibuat-buat. Setelah mendapatkan penguasaan yang lebih rendah dari bagian orifis clearing, sedikit kekuatan yang dia keluarkan tidak berarti apa-apa baginya. Pertempuran telah berubah menjadi pembantaian sepihak setelah kematian Dukai. Memanfaatkan kecepatan teknik gerakannya dan sayap etiril, Su Zimo membunuh dengan berani dan tidak ada yang bisa menahan satu putaran pun melawannya. Untuk beberapa pembudidaya yang melarikan diri lebih jauh, Su Zimo memburu mereka dengan busur penyembunyian bulan. Dalam pertempuran ini, lebih dari 100 pembudidaya sekte racun benar-benar dimusnahkan tanpa ada yang selamat. Sedikit berlemak, Si Jian dan yang lainnya menerimanya dengan relatif baik. Namun, Feng Manman, 1000 derek sekte dan eliksir yang sekte benar-benar terpana saat mereka membeku di tempat. Sebelumnya, Tang Yu berulang kali mengingatkan mereka bahwa setelah memasuki medan perang, prioritas mereka adalah penyelamatan daripada pertempuran. Namun, rencana mereka tidak dapat mengejar perubahan. Pada saat mereka tiba, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan bahkan jika mereka ingin melawan pembudidaya sekte racun. Meskipun Tang Yu sangat menghargai kekuatan Su Zimo, dia tidak dapat percaya bahwa dia dapat mengalahkan sekte racun, salah satu dari 5 doktrin sesat, seorang diri. Su Zimo berjalan dengan santai dan tiba di depan Tang Yu dan yang lainnya, tersenyum lembut. Aku telah membuat kalian khawatir. Saya baik-baik saja. Dalam waktu singkat itu, Tang Yu mengalami roller coaster emosi. Awalnya, dia hanya mengkhawatirkan Su Zimo. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Tepat setelah itu, dia merasa marah ketika dia menatapnya dengan gusar, mengungkapkan sedikit sikap seorang gadis yang sangat menawan. Tang Yu hanya merasa bahwa orang di depannya sangat mengerikan untuk menciptakan kekhawatiran kosong untuknya, menyebabkan dia kehilangan ketenangannya berkali-kali. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya pergi jalan-jalan? Petik 2. Awalnya, Tang Yu ingin memberi Su Zimo ceramah yang bagus. Namun, ketika dia melihat senyum yang terakhir, kata-katanya terdengar seperti omelan pasangan lucu yang berselisih. Feng Manman menatap Tang Yu dengan aneh. Mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat Tang Yu bernada seperti itu dengan orang lain. Su Zimo menjawab, saya memang berjalan-jalan di sekitar kota tetapi entah bagaimana saya berakhir di sini. Semakin aku memikirkan kata-katamu, semakin aku merasa itu masuk akal jadi aku pergi ke depan dan menghancurkan sekte racun. Semua orang memandang Tang Yu dengan heran dan tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Balasan Su Zimo membuat semua orang secara tidak sadar berasumsi bahwa sekte racun dihancurkan karena apa yang dikatakan Tang Yu. Dengan ekspresi tercengang, Tang Yu bertanya, apa yang saya katakan? Kamu mengatakan kepadaku bahwa membunuh beberapa pembudidaya sekte racun tidak berguna dan bahkan akan menjadikanku target bagi mereka untuk membalas dendam. Jadi, kamu malah memutuskan untuk menghancurkan sekte racun. Ya, petik 2, petik 2. Tang Yu mengerutkan kening dan hampir meledak di tempat. Maksudku adalah agar kamu tidak memprovokasi sekte racun. Tapi kamu malah pergi dan menghancurkan mereka. Menghirup udara dalam-dalam, Tang Yu menenangkan diri. Dia telah kehilangan ketenangannya berkali-kali dalam waktu kurang dari 2 jam, dia tidak boleh terus berkomunikasi dengan orang di hadapannya dengan cara yang sama. Berbalik, dia melihat ke arah Feng Manman di samping dan berkata dengan nada meminta maaf, saudari Manman, maafkan saya. Aku telah membuatmu melakukan perjalanan yang sia-sia. Tidak apa-apa. Feng Manman tersenyum dan menyapu beberapa helai rambut yang menutupi dahinya dengan genit sebelum berkomentar dengan penuh arti. Saya baru mengetahui tentang kekuatan Tuan Muda Su hari ini. Kamu benar-benar punya penilaian yang bagus, Xiao Yu. Sekarang, Tang Yu sudah menenangkan diri saat dia balas tersenyum. Ayo kembali ke utara kota. Sepanjang jalan, Tang Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh untuk bertanya. Benar, aku tidak punya waktu untuk bertanya. Apakah Anda berhasil mendapatkan sesuatu dari perjalanan Anda ke Laut Roh Gunung Sabre, rekan Dao Su? Feng Manman dan yang lainnya juga berbalik ke arah Su Zimo. Ya, Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Mendengar jawaban ambigu Su Zimo, Tang Yu tahu bahwa dia tidak berhasil mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Selain itu, tidak ada yang mengira bahwa ada orang yang bisa mendapatkan warisan Kaisar Sabre karena sudah ada kesan bahwa orang lain melakukannya. Jika di lain waktu, Tang Yu tidak akan terus menekan agar Su Zimo terlihat buruk. Namun, untuk beberapa alasan, dia ingin melihatnya malu hari ini.
Dengan tatapan menggoda, dia terus bertanya, jadi, apa yang berhasil kamu dapatkan? Mungkinkah Anda mendapatkan warisan Kaisar Sabre? Cara bertanyanya sangat jelas. Itu benar. Su Zimo terus tersenyum dan menjawab dengan wajar, seolah itu nyata. Ketika dia mendengar itu, Feng Manman cemberut dan berpikir, meskipun pria ini mampu, dia tidak jujur dan ingin tampil. Tang Yu mengerutkan bibirnya dan tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya tanpa bertanya apa-apa lagi. Ketika semua orang akan tiba di utara kota, seorang kultivator melaju dari luar gerbang kota, berteriak saat dia memasuki kota, berita besar. Setelah 1000 tahun, seseorang berhasil mendapatkan warisan Kaisar Sabre lagi. Gunung pedang runtuh dan lautan roh mengering. Laut roh Gunung Sabre telah lenyap sepenuhnya dari medan perang kuno. Tiba-tiba, kelompok Tang Yu melambat dan menjadi diam. Eternal Secret King, Chapter 407. Bab 407, Lembah Kabut. Sepotong berita itu sudah cukup untuk mengguncang seluruh medan perang kuno. Nyatanya, itu juga akan menimbulkan kehebohan di dunia kultivasi setelah mereka meninggalkan medan perang kuno. Secara teoritis, setiap orang harus mulai berdiskusi dan bertanya-tanya tentang siapa yang mendapatkan warisan Kaisar Sabre sesudahnya. Namun, pada saat itu, semua orang terdiam. Itu karena seseorang di antara mereka baru saja mengaku mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Jika kedua peristiwa itu terjadi secara terpisah dengan waktu di antaranya, tidak ada yang akan menghubungkan titik-titik itu. Tapi sekarang seseorang baru saja mengakuinya, berita itu menyebar ke kota. Semua orang memandang ke arah Su Zimo secara naluriah dengan ekspresi aneh. Apakah itu nyata? Itu adalah pemikiran sekilas karena semua orang menyangkalnya secara internal setelahnya. Laut roh Gunung Sabre terbentuk di zaman kuno. Sejak saat itu, banyak orang jenius telah mencoba, namun hanya satu orang yang berhasil lulus ujian dan mendapatkan warisan. Jelas betapa sulitnya itu. Tidaklah konyol untuk menyebut pembudidaya sekte iblis 1000 tahun yang lalu sebagai teladan yang tiada taranya. Mungkinkah paragon tiada taraf ada di tengah-tengah mereka juga? Itu adalah perasaan misterius dan nyata. Semuanya, aku akan memeriksa Xiao Ning. Saat itu, Su Zimo berbicara dan mengucapkan selamat tinggal dengan kepalan tangan sebelum melayang. Setelah Su Zimo berada jauh, Feng Manman tiba-tiba bertanya, Xiao Yu, apakah menurutmu dia mengatakan yang sebenarnya? Aku juga tidak tahu. Tang Yu terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Koma. Untuk periode waktu berikutnya, berita tentang penghancuran sekte racun diambil alih sepenuhnya oleh berita tentang menghilangnya laut roh Gunung Sabre. Hampir semua orang di kota Suantian sedang mendiskusikan siapa pembudidaya yang memperoleh warisan Kaisar Sabre. Sementara setiap orang memiliki ucapan dan tebakan yang berbeda, tidak satupun dari mereka memiliki jawaban yang akurat. Di antara mereka, ada orang yang mengatakan bahwa seorang kultivator berjubah hijau mendapatkan warisan. Pepatah itu tidak berarti apa-apa bagi orang luar. Namun, Tang Yu dan yang lainnya langsung memikirkan Su Zimo begitu mereka mendengarnya. Namun, Su Zimo telah mengasingkan diri selama periode waktu ini dan Tang Yu tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi fakta. Seiring berjalannya waktu, suasana di kota Suantian menjadi semakin tegang. Baru-baru ini, banyak wajah asing muncul di kota dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Segel eliksir Pulsek hendak bubar. Sebelumnya, hal-hal yang relatif baik antara faksi utama di kota Suantian. Namun, begitu segel itu dihilangkan dan harta karun terungkap dengan sendirinya, itu pasti akan menghasilkan battle royale yang apokaliptik dan berdarah. Hari ini, seorang murid eliksir yang sekte mengetuk pintu Su Zimo, memintanya untuk berkumpul di aula depan. Su Zimo duduk dalam posisi lotus di tempat tidurnya dengan blood quencher ditempatkan secara horizontal di depannya. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia membuka matanya yang bersinar jernih seperti air dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa Tang Yu tidak akan mengganggunya kecuali diperlukan. Sekarang mereka mengetuk pintunya, kemungkinan besar karena sesuatu yang besar terjadi di reruntuhan eliksir pool sekte. Turun ke tanah, Su Zimo mengikuti murid eliksir yang sekte dan tiba di aula depan tak lama kemudian. Aula depan sudah dipenuhi orang sekarang. Sekilas, ada hampir 1000 orang. Su Zimo akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan sekte besar. Sebelum memasuki medan perang kuno, Kaisar Zhou Agung menyebutkan bahwa kekuatan dinasti Zhou Agung cukup untuk memindahkan paling banyak 50 pembudidaya. Namun, beberapa faksi top daratan Tianhuang dapat mengirim ratusan hingga ribuan pembudidaya ke medan perang kuno. Sebagai salah satu dari 4 kelompok ortodoks, meskipun eliksir yang sek tidak berspesialisasi dalam pertempuran, sekte mereka memiliki fondasi yang kuat dan sosok yang kuat untuk mendukung mereka. Itulah mengapa mereka dapat mengirim lebih dari 1000 pembudidaya. Perbedaan antara mereka seperti surga dan bumi. Tang Yu mengangguk sebagai salam ketika dia melihat Su Zimo masuk. Tidak seperti dirinya yang biasa, Paman Liang yang berada di belakang Tang Yu berinisiatif untuk tersenyum pada Su Zimo juga. Ji Chengtian dan Xiao Ning telah lama tiba. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan niat bermusuhan dan tidak bisa menahan cemberut. Berbalik, dia melotot tanpa halus. Itu Yang Jun. 10 hari yang lalu, Yang Jun pingsan setelah menerima tamparan dari Su Zimo. Nyatanya, Yang Jun tidak terluka parah karena Su Zimo menunjukkan belas kasihan. Berkat ramuan ajaib dari eliksir yang sek, Yang Jun pulih dalam beberapa hari. Ketika dia melihat Su Zimo melihat ke arahnya, Yang Jun buru-buru berbalik dan menghindari tatapan sang pembuat, tampak agak licik dan ketakutan. Setiap orang, saat itu, suara Tang Yu terdengar dan obrolan di kerumunan melunak perlahan menjadi hening. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam, paling lama dalam 2 hari, segel eliksir pulsek akan dihilangkan seluruhnya. Saat itu, pertempuran yang kejam menanti semua orang. Mohon bersiaplah. Eliksir pulsek terletak di lembah 5 km selatan kota Suantian. Karena medannya, lembah ini diselimuti kabut yang tidak dapat tersebar sepanjang tahun dan jarak pandang sangat rendah. Itu juga alasan mengapa reruntuhan eliksir pulsekte belum ditemukan sampai sekarang. Ini adalah berita yang sangat berharga dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Menghilangkan segel reruntuhan eliksir pulsekte tidak berarti bahwa kita dapat memiliki perjalanan yang mulus dan tiba dengan selamat. Menurut pengintaian beberapa saudara junior, lembah ini adalah rumah bagi banyak binatang buas berdarah murni, sisa-sisa binatang purba, dan makhluk hidup purba yang telah punah dengan kekuatan yang mengerikan. Umur binatang iblis jauh lebih lama daripada manusia. Binatang buas berdarah murni ini belum bisa membentuk inti dalam karena aturan medan perang kuno. Namun, kekuatan mereka berada di puncak pendirian yayasan dan mereka sangat menakutkan. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Melalui pernyataan sederhana itu, dia tahu betapa berbahayanya itu dan situasinya tidak bisa diremehkan.
Pertama, meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dengan hampir 1.000 pembudidaya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas berdarah murni dan makhluk hidup purba yang telah tinggal dan berkembang biak di medan perang kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedua, tempat ini jauh di medan perang kuno. Selain binatang buas berdarah murni, bahkan makhluk hidup kuno yang paling biasa pun memiliki kekuatan yang menakutkan. Ketiga, lingkungan. Lingkungan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Kecerdasan binatang buas berdarah murni itu tidak kalah dengan manusia. Alasan mengapa mereka jarang menyerang kota adalah karena mereka tahu bahwa manusia memiliki keunggulan medan dan mereka tidak bisa menang. Namun, situasinya terbalik kali ini. Binatang iblis memiliki keunggulan medan. Semua faksi memiliki pengetahuan terbatas tentang lembah dan tidak tahu banyak tentang medan di dalamnya. Namun, binatang iblis yang telah hidup di dalam selama bertahun-tahun ini tahu segalanya. Selain itu, ada kenyataan yang bahkan lebih menakutkan, malam. Tang Yu berkata, dengan kabut yang mengelilingi lembah, penglihatan kami berkurang dan sulit bagi kami untuk bertarung dengan kekuatan maksimal. Saat malam tiba, daya pandang kita akan semakin berkurang. Pada saat itu, jika kita dikelilingi oleh binatang buas berdarah murni. Tang Yu tidak melanjutkan tetapi semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setelah jeda singkat, Tang Yu melanjutkan, itulah mengapa kita harus memasuki wilayah reruntuhan eliksir pul sekte sebelum malam pertama. Begitu malam tiba, kita akan tidur di lembah selamanya tanpa bisa melihat cahaya di hari kedua. Eternal Secret King, Chapter 408. Bab 408, Penyegel. Ujian medan perang kuno akhirnya akan tiba. Mudah bagi seseorang untuk berkultivasi dalam pengasingan tertutup di kota Suantian dan mengalir sepanjang tahun. Namun, para pembudidaya yang memasuki medan perang kuno semuanya adalah generasi muda dari sekte masing-masing yang jenius, masing-masing dari mereka memiliki ambisinya sendiri. Mereka tidak memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi, mereka melakukannya untuk mendapatkan peluang, harta, dan banyak teknik kultivasi rahasia yang telah lama hilang. Kembali ke masa kejayaan di zaman kuno, eliksir pulsek juga merupakan sekte super terkenal. Sekte seperti itu terkubur oleh pasir waktu, disegel melalui keabadian, dan hanya melihat hari terang lagi sekarang. Di dalam, pasti ada harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya menunggu semua orang. Semuanya, semua faksi utama kota Suantian akan dikumpulkan kali ini, termasuk sekte seperti Istana Kaca dan sekte Bumi Jahat. Pasti akan ada pertempuran berdarah ketika saatnya tiba. Tang Yu berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi tegas, eliksir yang sekte dapat menyerah pada harta lain jika situasinya tampak buruk. Namun, kita harus berjuang dan mendapatkan resep eliksir pulsek. Sebagian besar resep tersebut mungkin sudah hilang seiring berjalannya waktu. Begitu mereka muncul, mereka pasti akan menyebabkan kegemparan besar di daratan Tianhuang dan status eliksir yang sek secara alami akan meningkat. Semuanya, kembali dan tunggu. Bersiaplah untuk berangkat kapan saja. Setelah Tang Yu selesai berbicara, banyak pembudidaya bubar dan kembali ke kamar mereka. Rekan Daois Su, rekan Daois Ji, harap tunggu. Tang Yu menahan Su Zimo dan Ji Chengtian dan mereka duduk setelah semua orang pergi. Pernahkah kalian mendengar tentang Sealer? Tang Yu tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Su Zimo dan Ji Chengtian sedikit terpana, bertukar pandangan sebelum menggelengkan kepala. Pemahaman mereka tentang medan perang kuno jauh lebih rendah daripada murid sekte super ini. Tang Yu mengharapkan itu dan tidak terkejut. Jika Su Zimo bahkan belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre, masuk akal jika dia tidak tahu tentang Sealer. Tang Yu menjelaskan, selain para jenius di ranah yayasan pendirian, beberapa sekte utama di daratan Tianhuang juga akan memindahkan inti emas ke sini. Apa? Su Zimo dan Ji Chengtian terkejut. Su Zimo telah mendengar dari Demones Ji bahwa medan perang kuno adalah dimensinya sendiri yang terpisah, dibentuk oleh pecahan yang ditinggalkan oleh perang apokaliptik di zaman kuno. Ada medan perang kuno tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Saat ini, mereka berada di medan perang kuno dasar. 3 tingkat medan perang kuno diputuskan berdasarkan stabilitas relatifnya. Medan perang kuno dasar adalah yang paling tidak stabil. Jika fluktuasi energi terlalu besar, itu akan menyebabkan robekan dimensional, melahap kultivator seluruhnya dan melepaskannya ke dalam rongga untuk dicabik-cabik oleh arus hampa. Setelah pengujian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, titik puncaknya diputuskan di ranah Golden Core. Selama para pembudidaya berada di bawah alam inti emas, mereka tidak akan menyebabkan robekan dimensional. Adapun dimensi medan perang kuno perantara, itu lebih stabil dan inti emas dapat masuk dan menyerang dengan bebas di dalamnya. Air mata dimensional tidak akan terjadi selama alam kultivasi mereka lebih rendah dari Nas Chen Sol. Sebagai dunianya sendiri, medan perang kuno memiliki naluri mempertahankan diri dan dapat menolak pembudidaya dengan kekuatan di luar titik puncaknya. Ambil contoh medan perang kuno dasar misalnya, inti emas tidak memiliki cara untuk memasukinya. Itu lebih seperti aturan yang tidak bisa ditentang. Tapi sekarang, pernyataan Tang Yu telah menggulingkan pemahaman Su Zimo sebelumnya. Tang Yu menjelaskan, beberapa sekte besar dengan fondasi yang kuat dan telah ada selama berabad-abad memiliki tokoh-tokoh perkasa di antara mereka dengan metode tertinggi. Orang-orang ini diam-diam dapat menyegel kultivasi inti emas untuk sementara dan mengirim mereka ke medan perang kuno. Inti emas ini disebut sebagai Sealer. Mata Su Zimo dan Ji Chengtian dipenuhi keterkejutan saat mendengar itu. Metode yang bisa menentang aturan dunia benar-benar luar biasa. Namun, Ji Chengtian bingung setelah itu dan bertanya dengan cemberut, bahkan jika mereka dapat mengirim Sealer secara diam-diam, orang-orang ini hanya akan dapat mengerahkan kekuatan dari seorang kultivator pendirian Yayasan Puncak. Apa gunanya menghabiskan begitu banyak usaha? Tanpa menjawab, Tang Yu tersenyum dan menatap Su Zimo dengan sikap menguji. Setelah merenung sejenak, mata Su Zimo berbinar dan dia berkata perlahan, lebih untuk mengintimidasi. Mendengar itu, Paman Liang mengangguk pada dirinya sendiri dengan tatapan kagum di matanya. Itu benar, Tang Yu menjawab, Sealer tidak terbatas pada kekuatan penggarap pendirian Yayasan Puncak, mereka adalah Golden Core dan dapat melepaskan kekuatan penuh dari Golden Core juga. Namun, harga untuk itu adalah mereka akan ditelan oleh robekan dimensional dan mati di tempat. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, Sealer hanya ada di sana untuk mengintimidasi orang lain dan mereka tidak akan melepaskan kekuatan inti emas kecuali benar-benar diperlukan. Ji Chengtian bertanya, bagaimana kita membedakan Sealer? Tang Yu tidak menjawab dan melihat ke arah Su Zimo dengan senyum mengerucut, jelas dia masih ingin mengujinya. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat mengingat malam itu di dinasti Zhou Agung. Sealer seharusnya adalah Golden Core tua di tahun-tahun senja mereka menjelang akhir masa hidup mereka. Dalam keadaan normal, Sealer tidak akan melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas di medan perang kuno. Begitu mereka melakukannya, itu berarti kematian bagi mereka. Hanya inti emas di akhir masa hidup mereka yang setuju untuk masuk dengan risiko kematian kapan saja.
Malam itu, di dinasti Zhou besar, alasan mengapa kedua inti emas itu mengabaikan pemberitahuan kekaisaran dan mencoba membunuh Suzimo meskipun tahu bahwa mereka akan mati adalah karena mereka berada di akhir hidup mereka tanpa tahun untuk hidup. Tang Yu menatap Suzimo dengan mulut ternganga kaget, dia tidak mengira dia akan mengungkapkan salah satu rahasia di baliknya hanya dengan satu kalimat. Suzimo melanjutkan, karena Sealer ada di sana untuk mengintimidasi, mereka harus berada di sisi masing-masing komandan sekte untuk melindungi mereka juga. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Paman Liang yang berada di belakang Tang Yu, tersenyum lembut. Paman Liang, kamu seorang Sealer, kan? Haha, bagus sekali. Paman Liang membelai janggutnya dan tertawa sambil memuji. Kenyataannya, Suzimo telah lama mengetahui identitas Paman Liang. Biasanya, mereka yang memasuki medan perang kuno semuanya adalah para jenius muda. Sungguh aneh bagi seorang lelaki tua berambut putih seperti Paman Liang untuk muncul di medan perang kuno. Tang Yu melanjutkan, karena Sealer sudah tua dengan fisik yang lemah dan stamina yang lemah, mereka jarang bertarung bahkan tanpa menggunakan kekuatan inti emas. Merenung sejenak, Ji Chengtian bertanya lagi, jika demikian, mengapa Anda tidak mengirim lebih banyak Sealer? Jumlah kekuatan itu seharusnya cukup untuk menyapu medan perang kuno. Tidak akan. Tang Yu menggelengkan kepalanya. Pertama, tidak banyak Golden Core di usia senja mereka. Kedua, mengirim Sealer telah mengganggu keseimbangan medan perang kuno. Jika Golden Core benar-benar mengobarkan perang dan menyebabkan robekan multidimensi, dunia akan menjadi lebih tidak stabil dan bahkan mungkin akan hancur. Hasil dari dimensi yang hancur adalah semua makhluk di dalamnya, terlepas dari apakah mereka masih hidup, menjadi debu dan kembali ke kekacauan. Untuk mencegah medan perang kuno dihancurkan, sekte-sekte besar memiliki kesepakatan bahwa mereka hanya akan mengirim satu penyegel setiap saat. Setelah jeda sebentar, Tang Yu menoleh ke Suzimo. Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa Pei Chunyu dan Sue yang masing-masing memiliki Sealer di sisi mereka juga. Eternal Secret King, Chapter 409. Bab 409, Memasuki Lembah. Tang Yu tahu bahwa Suzimo ingin memperjuangkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Namun, Pei Chunyu dan yang lainnya harus berjuang untuk Meridian Unlocking Elixir yang sempurna juga. Pada saat itu, pertempuran besar-besaran akan terjadi dan musuh Suzimo bukan hanya Pei Chunyu dan Sue Yang, tetapi juga Sealer mereka. Jelas bahwa Tang Yu menyiratkan agar Suzimo mundur. Kekuatan Suzimo saat ini sudah cukup baginya untuk melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Namun, bahkan tanpa menggunakan kekuatan mereka sebagai inti emas, Sealer setara dengan 8 penggarap pendirian Yayasan Meridian hanya dengan melepaskan kekuatan di puncak pendirian yayasan itu sudah lebih dari cukup untuk menekan Suzimo. Tidak peduli apa, Suzimo sama sekali tidak memiliki kesempatan. Jika dia bertahan dan membuat marah para Sealer, menyebabkan mereka melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas, Suzimo pasti akan mati. Suzimo tersenyum tetapi tidak berkomentar. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan Meridian Unlocking Elixir yang sempurna. Ini menyangkut pencapaiannya di masa depan dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Setelah beberapa saat, Tang Yu menambahkan, benar, ada satu hal lagi. Perjalanan ke reruntuhan eliksir pulsek sangat berbahaya dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau membiarkan Xiaoning tinggal di kota Suantian? Mungkin lebih aman untuknya. Bagi Tang Yu, Xiaoning hanyalah tahap akhir yayasan pendirian dan tidak akan banyak membantu bahkan jika dia mengikuti mereka ke reruntuhan eliksir pulsekte. Tidak apa-apa, biarkan dia ikut. Suzimo menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Xiaoning tidak akan menjadi beban bagi kalian dengan Night Spirit yang melindunginya. Biasanya, akan jauh lebih aman bagi Xiaoning untuk tinggal di kota Suantian. Namun, Suzimo memutuskan untuk membawa Xiaoning bersamanya setelah memperhitungkan eliksir furnace misterius yang dia miliki. Suzimo percaya bahwa dengan kekuatannya dan Night Spirit, dia akan dapat memastikan keselamatan Xiaoning tidak peduli betapa berbahayanya itu. Setelah mengobrol sedikit lagi, mereka bubar dan menunggu berita tentang reruntuhan eliksir pulsek. Sehari kemudian, setelah jam 5 sore, menjelang senja. 5 kilometer jauhnya dari selatan kota Suantian, gempa dahsyat terjadi saat berkas cahaya melesat ke langit sebelum menghilang. Segel eliksir pulsek telah tersebar. Banyak pembudidaya keluar dari pengasingan di kota Suantian dan sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, menuju lembah 5 kilometer ke selatan dengan pedang terbang mereka. Istana Kaca, Sekte Tanah Jahat, Sekte Makam, Sekte Boneka dan berbagai sekte lainnya bergerak dan dalam sekejap mata, seluruh kota Suantian gempar. Karena Suzimo dan yang lainnya sudah siap, mereka segera berkumpul di aula depan saat mereka melihat fenomena itu. Tang Yu menatap langit dengan ekspresi gelap dan kekhawatiran di matanya. Suzimo tahu apa yang ada di pikirannya. Saat ini, sudah malam dan hanya tersisa 2 jam sampai malam, relatif berbahaya bagi mereka untuk menerobos masuk ke lembah sekarang. Jika mereka tidak berhasil melewati pertahanan binatang buas dan tiba di reruntuhan eliksir pulsekte sebelum malam tiba, mereka semua mungkin akan mati di lembah. Namun, jika mereka tinggal di sini dan sekte lain menerobos binatang buas dan tiba lebih dulu, semua harta di dalam eliksir pulsek pasti akan dibersihkan. Saudari muda, ayo pergi. Glass Palace dan sekte lainnya sudah berangkat. Kami akan terlambat jika kami tidak bergerak. Yang Jun mendesak ke samping. Mendesah dalam hati, Tang Yu melambaikan tangannya. Ayo pergi. Semua orang mengendarai pedang terbang mereka dan melaju ke arah selatan. Di antara kerumunan, Yang Jun melirik Suzimo dengan niat membunuh yang berkedip-kedip sebentar melewati matanya. Suzimo merasakannya begitu muncul. Meskipun dia tidak berbalik, ekspresinya dingin saat dia melambat dan datang ke sisi Yang Jun. Bahkan tanpa memandangnya, Suzimo berkomentar dengan acuh tak acuh, sepatah kata nasihat, lebih baik jika Anda tidak menyembunyikan rencana apapun pada saya. Pada saat itu, Yang Jun merasa seolah-olah jantungnya direbut oleh seseorang dan berhenti berdetak. Bagaimana dia menyadarinya? Ekspresinya sangat pucat saat keringat mengalir di dahinya. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa ketahuan ketika dia hanya melirik Suzimo sekali dengan niat membunuh sekilas. Kaki Yang Jun sedikit gemetar. Dia mencoba mengendalikan mereka tetapi dia tidak bisa melakukannya. Menghirup udara dalam-dalam, dia berpura-pura tenang sambil memalsukan tawa pada Suzimo. Rekan Taois, dengan siapa kamu berbicara? Aku hanya membuatmu pingsan dengan tamparan itu sebelumnya, tapi lain kali, kepalamu akan meledak. Setelah jeda sebentar, Suzimo melanjutkan, oh benar, ini bukan ancaman, itu hanya pengingat. Tanpa memandangnya lagi, Suzimo mempercepat setelah pernyataan itu dan kembali ke depan kelompok. Dalam belasan detik yang singkat itu, Yang Jun merasa seolah-olah telah melewati puluhan tahun. Seolah-olah dia telah melewati gerbang neraka dan sekarang bersimbah keringat, menggigil saat angin bertiup ke arahnya. Mengubur kepalanya dalam-dalam, Yang Jun tidak lagi berani menatap Suzimo.
Pada saat itu, ekspresinya mengancam dan matanya histeris. Dari lubuk hatinya, dia melolong dalam hati, Suzimo, saat itu kau benar-benar mempermalukanku di depan semua orang. Hari ini, Anda bahkan mengancam saya. Aku akan memastikan lembah kabut akan menjadi tempat pemakamanmu. Koma. Kelompok itu mengendarai pedang terbang mereka dan bisa melihat kabut tebal menyelimuti lembah dari jauh. Abu-abu dan kabur, itu berguling secara ilusi. Mengelilingi lembah, kabut itu seperti binatang buas di malam yang berkabut, membuka mulutnya yang berdarah dan menunggu untuk menikmati pesta. Mengingat kecepatan mereka, mereka menempuh jarak 5 kilometer dengan sangat cepat. Glass Palace, Malevolent Earth Sekte dan banyak sekte lainnya berada di pintu masuk lembah, tiba belum lama ini juga. Di luar kerumunan, ada beberapa pembudidaya keliling menunggu kesempatan, ingin berbaur dengan kerumunan setelah sekte besar masuk dan menarik perhatian binatang buas. Xiao Yu, kamu sudah sampai. Feng Manman dari 1000 derek sekte berjalan mendekat dan menyapa dengan anggukan. Su Zimo dapat dengan jelas mengatakan bahwa Feng Manman juga tidak santai. Keduanya berdiskusi sebentar dan Tang Yu menonjol. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Glass Palace dan bertanya dengan lantang, rekan Taoist Pei, ini sudah larut dan malam akan tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Terlalu berbahaya bagi kita untuk memasuki lembah sekarang. Mengapa kita tidak kembali ke kota untuk beristirahat dan berangkat besok pagi untuk memasuki lembah, bagaimana menurutmu? Kenyataannya, kata-katanya menyentuh hati banyak pembudidaya. Lembah itu sangat besar dan tidak ada yang tahu lokasi persis eliksir pulsek. Jika mereka tidak berhasil menemukan reruntuhan eliksir pulsekte sebelum malam tiba, banyak nyawa akan hilang. Namun, semua orang sudah tiba di sini dan khawatir orang lain akan mengambil kesempatan sebelum mereka pergi. Mengangkat dagunya sedikit, Pei Chunyu menjawab, saya tidak keberatan dengan saran Anda, rekan Taois. Namun, Pei Chunyu tidak melanjutkan tetapi dia melihat ke arah sekte bumi jahat. Pewaris iblis dari sekte tanah jahat, Sue Yang, mencibir, jangan datang ke lembah jika kamu takut mati. Kembalilah ke kota Suantian dengan patuh dan Anda dijamin nyaman dan aman selama setahun. Sampah, bagaimana lembah kecil bisa menghentikan ambisi besar Glass Palace? Banyak murid Glass Palace berteriak, menyeringai dingin, Sue Yang melambaikan tangannya dan menyatakan, ikuti aku ke lembah. Sebelum hukumannya selesai, Sue Yang mengambil langkah pertama dan memimpin kelompok sekte tanah jahat maju dan menghilang ke dalam kabut. Tidak mungkin Glass Palace ingin tertinggal saat Pei Chunyu memerintahkan, ke lembah. Tindakan kedua sekte tersebut memengaruhi semua faksi yang ragu-ragu di luar lembah. Berbagai sekte mengambil tindakan pada saat yang sama dan menyembur ke dalam. Eternal Secret King, Chapter 410. Bab 410, Nyamuk Darah Purba. Keserakahan seringkali menyebabkan seseorang kehilangan rasionalitasnya. Pada saat itu, semua pembudidaya yang bergegas ke lembah bersemangat dengan tatapan membara. Satu-satunya hal yang tersisa di mata mereka adalah harta dari eliksir pulsek, mereka secara naluriah telah melupakan bahaya laten di lembah. Tak satu pun dari mereka ingin tertinggal. Eliksir yang sekte tidak bergerak diam. Berdiri di depan, Tang Yu mengerutkan kening dengan ekspresi ragu. Keputusannya memengaruhi kehidupan lebih dari 1000 pembudidaya di belakangnya. Malam akan turun seluruhnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Saat itu, di bawah malam berkabut, masing-masing dari mereka akan mengalami kelemahan indera. Namun, makhluk hidup kuno, binatang sisa, dan binatang buas tidak akan banyak terpengaruh oleh lingkungan. Tuan muda, ayo cepat masuk ke lembah. Berhentilah ragu-ragu. Jika mereka menemukan reruntuhan eliksir pulsekte terlebih dahulu, harta karun itu akan terhapus bersih. Saat itu, kita harus kembali dengan tangan kosong. Itu benar, Glass Palace dan Malevolent Earth Sekte sudah masuk. Kita semua pembudidaya berjumlah ribuan, apakah menurutmu kita akan kalah dari hewan? Mendengar itu, Su Zimo mendengus dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka memiliki ratusan ribu pembudidaya, mereka tidak akan mampu bersaing dengan jumlah binatang iblis yang hidup dan berkembang biak di sini, apalagi ribuan dari mereka. Baik dalam hal waktu atau lingkungan, mereka tidak memiliki keuntungan. Setelah beberapa saat, Tang Yu akhirnya mengalah terhadap obrolan para pembudidaya di belakangnya. Dengan putus asa di dalam hatinya, dia melambaikan tangannya. Ayo pergi, ke lembah. Eliksir yang sekte adalah kelompok terakhir yang memasuki lembah. Menurut rencana awal, ribuan pembudidaya eliksir yang sekte seharusnya membentuk formasi berbentuk kerucut. Mereka yang memiliki kekuatan tempur terlemah seperti Su Xiaoning dan beberapa master eliksir refinement lainnya akan berada di tengah formasi. Perimeter luar formasi akan dibentuk dengan para pembudidaya Battle Hall. Ujung paling atas dan paling tajam dari formasi kerucut akan dibentuk dengan Su Zimo, Ji Chengtian dan Yang Jun. Su Zimo berada di tengah dan Ji Chengtian serta Yang Jun berada sedikit di belakangnya, mendukung dari kedua sisi. Saat mereka memasuki lembah, Su Zimo memanggil 18 pedang terbang bermutu tinggi yang melayang di sekelilingnya, siap menyerang kapan saja. Visibilitasnya sangat rendah, itu benar, saya hanya bisa melihat sekitar 100 kaki. Banyak pembudidaya mulai berdiskusi dengan berbisik setelah masuk. Ji Chengtian berada di pendirian Yayasan 7 Meridian. Menatap sekeliling, dia mengangguk. Aku hanya bisa melihat paling banyak 100 kaki di sekitarku. Bagaimana denganmu, Zimo? Hampir sama, Su Zimo menjawab dengan ambigu. Kenyataannya, setelah membersihkan 7 lubangnya, penglihatan Su Zimo menjadi sangat kuat. Bahkan dalam kabut, dia bisa melihat benda-benda yang jauhnya ribuan kaki. Jika kabut di depannya memiliki efek yang sangat kecil pada binatang iblis, itu setara dengan tidak mempengaruhi Su Zimo sama sekali. Banyak pembudidaya meraba-raba dan melanjutkan ke depan. Tidak lama kemudian, raungan binatang buas bergema di lembah, bercampur dengan tangisan yang memilukan. Suara-suara itu menakutkan dan meresahkan. Apakah seseorang sudah bertemu dengan binatang buas? Mungkin, beberapa pembudidaya berdiskusi dengan lembut di antara orang banyak. Dengan terhalangnya pandangan mereka dan lolongan binatang buas yang terus-menerus di lembah, kegembiraan semua orang berangsur-angsur mereda dan mereka mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar. Semuanya, hati-hati, ada sejumlah besar nyamuk darah kuno di sekitar. Semua orang terkejut. Nyamuk darah adalah salah satu makhluk roh paling umum di daratan Tianhuang. Mereka seukuran kepalan tangan dan suka menghisap darah makhluk hidup lain, termasuk manusia. Sementara nyamuk darah lemah, nyamuk darah kuno jauh lebih menakutkan. Nyamuk darah kuno adalah bentuk kehidupan dari zaman kuno dan telah lama punah di daratan Tianhuang. Berukuran sangat besar, mereka lebih besar dari manusia dan sayap mereka akan berdengung keras saat mengepak. Meskipun tubuh mereka relatif rapuh, bagian mulut yang mereka gunakan untuk menghisap darah makhluk hidup lain adalah senjata pembunuh mereka dan sangat menakutkan.
Panjang, tipis, tajam dan tidak bisa dihancurkan, mulut mereka bisa menembus daging makhluk hidup lain dengan mudah dan mereka bisa menyedot makhluk hidup biasa hingga kering dalam waktu 10 detik. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa nyamuk darah kuno hidup berkerumun. Ketika nyamuk darah kuno berburu makanan, mereka akan berkerumun dengan langit tertutup. Bahkan binatang sisa purba tidak akan bisa melarikan diri dari mereka dan akan berubah menjadi mayat kering dalam sekejap mata. Warna terkuras dari wajah semua orang saat penyebutan nyamuk darah kuno. Jika mereka bertemu dengan nyamuk darah kuno, bahkan melarikan diri dengan setengah kru hidup sudah menjadi skenario kasus terbaik. Namun, semua orang mau tidak mau merasa ragu ketika mereka tidak melihat tanda-tanda nyamuk darah purba bahkan setelah beberapa saat. Nyamuk darah purba apa? Sialan, itu hanya alarm palsu. Ada apa dengan orang ini? Anda tidak bisa bercanda dengan santai tentang hal-hal seperti itu. Para pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Di samping, Yang Jun menyilangkan lengannya dan menonton pertunjukan itu dengan gembira. Tang Yu sedikit mengernyit, dia tahu bahwa Su Zimo tidak akan bercanda. Namun, ketika dia melihat bahwa tidak ada apa-apa di sekitar mereka setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan bertanya, rekan Taois Su, apakah benar-benar ada nyamuk darah kuno? Tentu saja, Su Zimo mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, suara kepakan sayap terdengar jelas. Set, ekspresi semua orang berubah drastis. Kali ini, tak satu pun dari mereka yang meragukan kata-kata Su Zimo. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa mengerti bagaimana dia berhasil menemukan nyamuk darah kuno begitu awal. Tang Yu menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip saat pikirannya berpacu. Nyamuk darah kuno telah terbang setidaknya beberapa ribu kaki sejak Su Zimo memberikan peringatannya hingga sekarang. Mungkinkah Su Zimo telah melihat nyamuk darah kuno dari jarak lebih dari beberapa ribu kaki? Pemikiran tentang kemungkinan itu membuat Tang Yu terkejut. Tidak ada waktu untuk berpikir ketika segerombolan nyamuk darah kuno muncul di hadapan mereka. Nyatanya, Tang Yu bisa melihat mata merah dan bagian mulut tipis panjang yang berlumuran darah nyamuk darah kuno. Banyak dari mereka tidak bisa menahannya lagi saat mereka meraung dan memanggil senjata roh mereka, menyerang segerombolan nyamuk darah kuno yang padat. Dalam sekejap mata, cahaya roh yang cemerlang bersinar di kabut dan ki pedang memenuhi tempat itu. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang dari banyak pembudidaya menembus udara. Nyamuk darah kuno dengan ringan mengguncang mulut mereka dan bertabrakan dengan pedang terbang, menyebabkan suara benturan logam terdengar. Banyak pedang terbang ditolak, kembali dengan tangan kosong. Jarak antara mereka diperpendek sekali lagi. Serangan pedang terbang tidak bisa mematahkan pertahanan nyamuk darah kuno. Para pembudidaya bingung saat mereka buru-buru memanggil jimat roh dan melepaskan seni roh untuk sementara menghentikan nyamuk darah kuno di jalur mereka. Namun, mereka memiliki jumlah jimat yang terbatas dan mereka tidak dapat melepaskan seni roh secara terus-menerus karena membutuhkan konsumsi energi roh yang sangat besar. Setelah menahan gelombang serangan pertama dari nyamuk darah kuno, mereka masih harus menggunakan pedang terbang untuk bertahan. Puff, puff, puff. Saat itu, di kehampaan paling depan, nyamuk darah kuno diiris oleh pedang terbang dan jatuh ke tanah satu demi satu. Tang Yu menoleh dan menemukan Su Zimo sedang mengendalikan 18 pedang terbang tingkat tertinggi. Bahkan tanpa memadatkan formasi pedang, dia menyebabkan kerusakan besar pada kawanan nyamuk darah kuno. Tiba-tiba, suara Su Zimo terdengar, jangan biarkan nyamuk darah kuno mendekat. Mulut mereka sangat mematikan, tidak bisa dihancurkan dan bisa melawan pedang terbang. Semuanya, tidak perlu melawan mereka secara langsung. Gunakan kelincahan pedang terbang Anda untuk membungkus atau di belakang mereka dan Anda dapat membunuh mereka dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang disegarkan dan diserang sesuai sarannya. Memang, itu sukses besar dan nyamuk darah kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menodai langit merah dengan darah.